Ya, saya lanjutkan sosialisasi terkait di akademi dosen di dalam program pendidikan informatika. Ini ada beberapa penyampaian yang ada di dalam slide ini. Sebenarnya slide-nya sih sedikit, nanti lebih ke teknis cara pengajuan Javung-nya ya, tapi tetap di sini akan saya sampaikan proses pengajuan Javung itu seperti apa gitu ya. Ini mulai dari dasar hukum, ya dasar hukumnya kita ada undang-undang, ada peraturan pemerintah tentang dosen, ya ada dasar hukum kenapa sih perlu yang namanya jabatan akademik dosen ini. Ini sudah diatur semua baik dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya, seperti yang telah kita ketahui, sebenarnya dosen itu adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi melalui tirdamat perguruan tinggi. Yang pertama melalui pendidikan, yang kedua melalui penelitian, dan yang ketiga melalui pengabdian kepada masyarakat. Ya, yang ditandai dengan yang memiliki NIDN ya untuk dosen nomor induk dosen nasional ataupun yang nanti ada yang namanya NIDK nomor induk dosen khusus. Nah, untuk jenjang kepakatan dosen ya, untuk yang belum punya atau yang pertama kali masuk di dosen ini startnya mulai dari sini. Startnya mulai sini ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya jabatan akademik itu startnya mulai dari tenaga pengajar. Nah, pengajuan yang pertama itu ada di asisten ahli dengan KUM sebanyak 150. Setelah itu naik ke jabatan akademik lektor. Di sini ada dua, ada yang KUM-nya 200, ada yang KUM-nya 300. Jadi untuk naik ke lektor 200, nih Bapak Ibu punya selisih 50 KUM. Nanti hanya perlu 50 KUM aja untuk naik ke lektor 200. Tapi untuk naik KUM ke yang 300, berarti Bapak Ibu memerlukan KUM sebanyak 150. Nah, berikut juga dari lektor ke lektor kepala. Ya, di sini ada yang 400 dan 550. Ya, ada dua jenjang di sini. Dan yang terakhir ada di guru besar, di mana KUM-nya itu 850 dan 1050. Nah, ini jenjang kepakatan dosen. Nah, ini yang biasa kita sebut di sini adalah guru besar atau profesor nanti. Nah, untuk asisten ahli, penyetaraan golongan setara dengan penata muda tingkat 1, golongan ruangnya itu ada di 3B. Ya. Ketika mempunyai jabatan akademik dosen, asisten ahli akan disetarakan jabatannya itu sesuai dengan penata muda tingkat 1, golongan ruangnya adalah 3B. Nah, begitu juga dengan lektor ya, nanti sesuai dengan penyetaraan dosen yang ada di lingkungan pemerintahan. Nah, yang dimaksud KUM di sini adalah, ya tadi kan kita menyebut di depan ada KUM, ada 150 KUM, ada 200 KUM. KUM yang dimaksud di sini adalah satuan angka kredit ya, ada di mana nilai dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir-butir kegiatan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di dalam Tridharma, baik pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, itu ada nilai KUM-nya ya, ada nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini nanti nilainya itu setiap kegiatan akan berbeda. Yang kita perlukan di dalam KUM. Nah, dengan tadi ya sudah disebutkan oleh Pak Ian, benefit yang pertama apa sih setelah kita memiliki yang namanya jabatan akademik dosen? Ya, Bapak Ibu nanti bisa diikutkan untuk mengikuti yang namanya sertifikasi dosen. Ya, ini adalah contoh dari sertifikasi dosen ya. Jadi yang udah punya ini akan mendapatkan sertifikat di dosen seperti ini, diselenggarakan setiap tahun
Ya, bisa setahun dalam setiap tahun itu dibagi bisa 2 gelombang atau 3 gelombang. Nah, enaknya sih biasanya masuk di gelombang pertama. Jadi persentase kelulusannya itu bisa lebih besar dibanding dengan masuk di gelombang kedua atau di gelombang ketiga gitu. Jadi proses yang dilakukan bisa mengikuti yang namanya sertifikasi pendidik. Ya, yang pertama ya berarti harus memiliki minimal jabatan akademik dosen di asisten ahli. Itu baru bisa nanti diikutsertakan dalam mengikuti sertifikasi pendidik. Nah, setelah mendapatkan sertifikasi pendidik ini apa benefitnya? Nah, ini ada insentif yang diberikan oleh pemerintah ya sesuai tadi golongannya itu kita ada di golongan berapa. Nah, untuk komponennya, komponen dasar penilaian dari jabatan akademik dosen selain Tridharma, nah ini kita ada Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian, ini dimasuk dengan unsur utama, dan satu lagi ada yang namanya unsur penunjang. Dan ini ada persentasenya, di mana pendidikan itu harus berapa persen, penelitian harus berapa persen, PKM itu berapa persen, dan unsur penunjang itu ada berapa persen ya. Jadi udah diatur dalam panduan operasional pengajuan angka kredit. Nah, kan untuk PO-PAK-nya itu kita pakai yang di 2019 ya, nanti akan saya share untuk filenya. Nah, ini tugas pokok ya. Nah, biasanya kita untuk pengajuan itu sering bilangnya itu ada bidang A, ada bidang B, bidang C, dan bidang D. Nah, yang dimaksud bidang A itu apa? Bidang A adalah bidang yang dilaksanakan di pendidikan. Ya, baiknya itu unsur pendidikan itu sendiri atau unsur pelaksanaan pendidikan. Nah, kalau unsur pendidikan, contohnya misalkan digelar ya, misalkan kita udah gelarnya S2 itu masuk ke pendidikan. Tapi kalau unsur pendidikan itu pelaksanaan pendidikan seperti pengajaran, nah itu masuk ke pendidikan. Terus di sini ada bidang B, nah penelitian. Penelitian itu yang dihitung sebenarnya nanti adalah jurnal yang telah terbit. Nah, untuk yang pelaksanaan itu masuk di bidang C. Nah ini untuk persentasenya di PKM dan penunjang itu maksimal baik dia di ASEAN ahli, lektor, dan profesor itu maksimal hanya 10% ya dari setiap pengajuan. Nah, kalau dilihat di sini ya, persentasenya akan berkurang ketika kita mengajukan kenaikan jabatan. Ya, ini di sini 55%, ketika naik lektor bidang pendidikannya berkurang, tapi di sini bidang penelitiannya ditingkatkan. Ya, jadi berarti di sini publish jurnalnya harus lebih diperbanyak. Nah, tadi juga telah disebutkan untuk aku yang ini nggak perlu yang ini dulu. Nah, tadi Pak Ian sudah bicara tentang tanggung jawab ya ketika kita memiliki asisten ahli itu baru bisa untuk menjadi pembimbing di laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di sini untuk asisten ahli, sini kalau sudah punya AA, baru dia di sini boleh melaksanakan sebagai pembimbing utama. Nah, kalau yang dokter di sini untuk yang sarjana atau diploma itu boleh ya, di sini BB itu hanya sebagai pembantu. Jadi ini sudah juga diatur di PO PHK yang nanti bisa kita share. Nah, kenaikan jabatan akademik. Nah, ini contohnya ya. Kalau di asisten ahli yang kita bahas di pertemuan pada hari ini tentang pengajuan jabatan akademik dosen di asisten ahli dengan 105 kum, 150 kum golongan ruangnya adalah 3B. Nah, di bidang pendidikan kalau kita lihat tadi itu minimal ya, minimal itu 55%, jadi harus di atas 55%. Nah, untuk pengajuan kum 150 kalau kita lihat ya, 150 55%-nya adalah 82,5. Berarti kum yang diperlukan di dalam bidang pendidikan itu kumnya sebanyak 82,5. Nah, untuk yang bidang B berarti 25%-nya dari 150, kita perlu 35,7. Ya, ini nilai minimal. Kalau ini kan maksimal ya, maksimal. Jadi harus di bawah 10%. Ya, jadi maksimal 15. Jadi sebenarnya kurang dari 15 itu boleh, 10 boleh. Nah, nanti kita bisa tutupi dari
bidang pendidikan, dan bidang penelitian. Nah, untuk alur pengajuan yang sekarang, pengajuan jabatan akademik dosen, yang pertama ini dari dosen itu sendiri, ya, dari dosen. Setelah dari dosen mengajukan ke bidang SDM Prodi, dikoordinatori oleh saya dibantu oleh Pak Joko juga ada di sini. Nah, dari sini akan saya distribusikan ke bidang SDM fakultas. Jadi untuk pengajuannya tidak lagi ke kepegawaian pusat yang di Unpam Pusat, ya. Jadi sekarang untuk pengajuan jabatan akademik dosen yang handle itu dari bidang SDM fakultas yang diketuai oleh Pak Erik yang ada di Elektro. Nah, jadi mungkin lebih bisa mempersingkat. Jadi kalau ada kekurangan itu bisa kita deteksi kekurangannya di mana. Terus mungkin bisa kita lebih intens bertanya gitu. Sudah sampai mana pengajuannya, itu kan bisa lebih dekat. Nah, itu untuk yang sekarang. Nah, sebenarnya apa sih yang diperlukan dalam pengajuan jabatan akademik asisten ahli? Yang pertama, Bapak Ibu sebenarnya hanya menyiapkan seperti ini aja, ya. Kayak yang pertama, ijazah S2. Ya, ijazah S2-nya disiapkan, legalisirnya. Itu sebenarnya dari 150 kom itu sudah memenuhi di sini. Ya, tapi tetap harus memenuhi yang presentasi yang ada di depan tadi. Sehingga yang 150 ini ya harus dilengkapi dengan pelaksanaan pengajaran. Pelaksanaan pengajaran ya berarti Bapak Ibu mengajar di 2 semester terakhir yang diajukan. Ya misalkan di semester 2021 ganjil, 2020 genap. Itu 2 semester dengan minimal itu ada 8 mata kuliah di dalam 1 semester. Jadi biar bisa menutupi yang 150 kom ini. Nah, ini di bidang A-nya yang harus disiapkan. Nah, yang kedua di bidang penelitian, nah diarahkan untuk sebagai penulis tunggal cukup jurnal nasional saja. Jadi jurnal yang sudah memiliki ISBN atau IESN. Ini sebagai penulis tunggal. Atau kalau yang mau kedua, jurnal nasional terakreditasi, ya, terakreditasi 1, Sinta 1 sampai Sinta 6, tapi sebagai penulis utama. Jadi bukan penulis yang kedua atau ketiga. Ini yang disiapkan salah satu. Nah, saran saya jika Bapak Ibu kesulitan dalam publish di jurnal nasional terakreditasi, mungkin bisa kita fasilitasi untuk bisa terbit di Prodi sendiri ada ya nasional dipegang sama Paniki, ya. Ini bisa kita ajukan di sini yang teknik informatika. Tapi untuk di luar teknik informatika mungkin nanti kita bisa carikan juga jalan keluarnya biar bisa cepat publish di penelitiannya ini, ya. Nah, untuk pelaksanaan pengabdian ada 2 kegiatan pengabdian. Jadi kalau tadi 2 semester ya kan di sini sekarang sudah diwajibkan di setiap semester harus melaksanakan pengabdian, ya. Berarti Bapak Ibu menyiapkan 2 kegiatan pengabdian. Yang terakhir adalah unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini sebenarnya gampang Bapak Ibu. Contohnya adalah kegiatan seminar. Ya di teknik informatika nanti kalau misalkan Bapak Ibu namanya sudah terdaftar ketika di Prodi ada kegiatan seminar, Bapak Ibu akan otomatis dibuatkan yang namanya sertifikat seminar. Itu bisa kita kondisikan misalnya untuk yang nomor 6 ini. Tapi untuk yang di bidang B itu dari Bapak Ibu, ya, karena kan keilmuannya mungkin beda-beda juga. Nah, ini pelaksanaan juga Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk unsur-unsur yang lain yang mungkin kita bisa perbantukan, akan kita perbantukan di sisi mananya, agar bisa mempercepat pengajuan jabatan akademik yang pertama bagi dosen Prodi Teknik Informatika. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang pengajuannya. Oke, yang kedua setelah presentasi. Nah, sebelumnya sudah kami share di grup untuk link, ya, link pengajuan Jafung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buat saja nanti
dari link drive yang kemarin di-share. Nah, di sini ada pengajuan Japung asisten ahli. Nah, pengajuan Japung asisten ahli. Nah, bisa langsung dibuat aja nanti di sini untuk Bapak Ibu dibuatkan aja langsung folder masing-masing folder dengan nama dosen masing-masing. Ini dibuat folder nanti misalkan di sini nomor 3 siapa dibuat. Nah, di dalam folder itu ya ini ada contohnya nih. Ini sudah saya buat contoh. Nah, ini ada folder yang pertama namanya berkas pengajuan Japung. Isinya apa aja? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat isinya di sini ada apa aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan bisa berkoordinasi dengan saya atau dengan Pak Joko. Jadi di berkas ini misalkan yang Ibu Bapak sudah punya apa, langsung diupload aja di folder yang tadi setelah dibuat sama Bapak atau Ibu. Jadi kami dari tim Prodi tinggal ngecek aja, oh ada kekurangan di bidang A, kurangnya apa, di bidang B kurangnya apa. Jadi bisa kita langsung deteksi gitu. Nah, misalkan di bidang A, ini contohnya bidang A adalah bidang pengajaran ya, pendidikan dan pengajaran. Nah, yang diperlukan di bidang A untuk pengajuan yang sekarang adalah surat tugas plus absensi mahasiswa. Jadi ada surat tugasnya, ya, ini ada absensinya seperti ini, nanti di scan, disertakan dengan surat tugas. Nah, untuk surat tugasnya nanti bisa kita bantu Bapak Ibu. Ya, ini juga surat tugasnya. Tapi harus dilampirkan, misalkan ini kan ada contohnya praktikum struktur data ya. Nah, berarti harus ada absensinya sesuai dengan surat tugas yang tadi gitu. Nah, ini ada semester ganjil, ada semester genap. Ya, ada 2 seperti ini. Nah, di bidang B ada jurnal. Nah, ini adalah jurnalnya yang ini cukup jurnal yang sudah jurnal nasional aja tanpa yang belum terakreditasi. Jadi cukup yang memiliki SM aja udah cukup ya. Yang harus disiapkan di bidang E. Terus ada di bidang C adalah PKM, pengabdian masyarakat. Ini ada PKM 1, PKM 2 ya tadi. Nah, PKM 1, PKM 2 itu berkas yang harus dilengkapi adalah satu sertifikat, yang kedua adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh LPPM. Nah, ini ada surat tugasnya ya. Nah, ini surat tugas yang dikeluarkan sama LPPM. Ini ada tanda tangan Pak Alinya ya. Nah, untuk yang ini, yang terakhir di bidang D, ya ini adalah kegiatan seminar. Ini ada seminar pada tanggal 22 Oktober. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu perlu bisa kita adakan kalau yang seperti ini sambil kita buat di sini selain ada sertifikatnya juga harus ada yang namanya surat tugasnya. Jadi bisa langsung dibuat aja masing-masing folder di sini dengan nama Bapak Ibu yang akan mengajukan. Nanti tinggal dikoordinasikan dengan saya, apa saya sudah bikin, terus tolong dicek, misalkan dikurangi di bagian mana, ya itu jadi bisa lebih mempercepat untuk pengajuan jabatan akademik dosen. Gitu. Jadi nanti foldernya ini juga akan saya share ke bagian kepegawaian di fakultas agar bisa langsung, kalau sudah selesai bisa langsung dieksekusi. Jadi ada beberapa hal yang memang harus disiapkan sama Bapak Ibu, ada beberapa hal emang ya persiap atau yang harus dibantu dari prodi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga nanti sudah saya buatkan buat teman-teman yang akan mengajukan ke lektor ya, lektor seperti ini. Nah, untuk yang ini coba saya share filenya ya. Nah, ini ada contoh file PAK yang harus diisi. Disconnect. Oh, direct message.
network disconnect. Oh, lagi dibuka kali ini. Oke. Nah, ini ada file yang untuk pengajuannya nanti bisa sambil diisi. Jadi selain berkas-berkas yang tadi disiapkan, juga harus disiapkan untuk pengajuannya ya. Oke, saya sudah share filenya di di chat Bapak Ibu untuk. Nah, ini adalah contoh pengisian untuk DUPAK ya, daftar usulan pengajuan angka kreditnya. Nah, kalau misalkan tadi di bidang A itu ya, bidang A itu kan ada pendidikan dan pelaksanaan pendidikan. Nah, pendidikan untuk ijazah ya, ini bisa diisi untuk magister sama di sini, tanggal lulusnya berapa, ini satuan hasilnya ijazah. Jumlahnya 1, angka kreditnya sama, jadi ini nggak usah diubah nanti untuk pengisiannya. Jadi file ini bisa Bapak Ibu isi ya, nanti tinggal diubah aja nikah prodinya yang sekarang siapa, terus nama yang mengajukan siapa. Ya, jadi yang diisi itu mulai dari pendidikan dan pengajaran. Ini ada berapa sheet ya. Nah, yang pertama adalah bagian pendidikan yang diisi di sini ijazah. Nah, yang kedua ada pelaksanaan pendidikan. Nah, tadi kan ada pengajaran ya. Nah, pengajaran, misalkan contohnya di semester ganjil, ini mata kuliahnya apa, jumlah SKS-nya berapa. Nah, jumlah SKS ini untuk 10 SKS pertama nanti dikalikan 0,5 untuk pengajuan ke asisten ahli. Nah, kalau misalkan punya sisanya, kalau misalkan maksimal dalam satu semester adalah 12 SKS ya. Nah, berarti ada sisanya 2 SKS. Nah, 2 SKS itu sisa pengalihnya dikalikan 0,25. Jadi KUM yang diakui di bidang pelaksanaan pendidikan di dalam satu semester itu maksimal 5,5 untuk pengajuan asisten ahli. Nah, ini misalkan untuk yang semester genapnya. Ya, semester genap mata kuliahnya ini, ya ini 10, ini tinggal Bapak Ibu ubah-ubah aja sesuai mata kuliahnya apa yang diajar di semester ganjil, yang diajar di semester genap. Tahun akademiknya tahun akademik berapa, ini SKS-nya tetap nggak berubah, berarti nah ini jumlah SKS yang dari sini, ini 10 SKS, ini 10 SKS, ini pengalinya ya. Pengalinya, jadi hasilnya ini ada di sini ya, 10,5 kalau punya saya nanti. Nah, ini untuk yang di bidang pendidikan dan pengajaran nanti di print ya, mulai dari sini. Nah, di print. Nah, ini printannya nanti ditatangani oleh Kaprodi yang sekarang. Ya, itu nanti contohnya ada di pengajuan Jafung yang tadi ya di bidang pendidikan. Nah, untuk yang penelitian juga, nah ini ada surat pernyataan melaksanakan penelitian. Ini sama, tinggal diganti nama Bapak Ibu, nama Kaprodi, nama Bapak Ibu di sini siapa. Nah, ini judulnya, judul jurnalnya. Ini tanggal terbitnya berapa, satuan hasilnya berapa, jurnalnya itu berapa. Satu, misalkan kalau ada satu, kalau Ibu punya 2, itu boleh nggak apa-apa. Nah, nanti untuk angka kreditnya, jurnal nasional aja ya, belum terakreditasi, itu dihitungnya 10. Nah, untuk yang terakreditasi ada perhitungannya sendiri sebenarnya, ada di PO/PAK. Nah, ini satuannya 10. Nah, untuk pengabdian ya, kalau misalkan di sini ada 2, nanti ditulis 2, ya sama. Di sini diganti semuanya, pelaksanaannya di sini ya, sebagai narasumber atau sebagai pemberi materi. Ya, ini judulnya apa, kegiatannya kapan, jumlahnya 1, ini totalnya 1. Nah, untuk penunjang yang tadi saya bilang, ini bisa kita bantu ya, nanti yang diperlukan sebenarnya kan hanya sertifikat sama surat tugas. Nanti Bapak Ibu bisa kita masukkan di sini, disesuaikan aja tahunnya tahun berapa. Ini akan kita bantu kalau misalkan ini, yang penting Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kita ya untuk di bagian penunjang
Nah, ini penunjang, ini totalnya sampai 8 ya. Terus ada lagi di sini ada surat pernyataan yang harus diisi. Jadi di mana pernyataan bahwa jurnal yang kita buat ini ya ditandatangani di atas materai. Sekarang materainya berarti yang 10.000 ya. Nah, ini ketika sudah diisi semuanya, dia akan otomatis masuk ke daftar usulan yang ada di sini ya. Daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, ini yang akan diajukan juga ya. Jadi semua file ini dimasukkan di pengajuan Japung. Ini akan masuk ke sini ya, kayak magister tadi sertifikat ijazah ya, ada jumlahnya 150, pelaksanaan pendidikannya totalnya 110, terus ada jurnal nasionalnya hukumnya 10, terus ada kegiatan PKM ini totalnya 1. Nah, terus penunjang ini ada sebagai UTS sama UAS ya, pengawas UTS UAS. Terus ini ada sertifikat. Nah, ini jumlahnya 8. Jadi pengajuan unsur utamanya itu totalnya 171. Nah, unsur penunjangnya itu totalnya itu 8. Nah, ini yang dijadikan acuan untuk penetapan angka kredit di ASEAN ahli yang tadi adalah totalnya 150. Jadi sebenarnya nggak mengikuti yang presentasi tadi, hanya yang dipersiapkan yang sudah saya jabarkan tadi aja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit banget gitu kalau misalkan emang mau dilaksanakan. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Saya boleh bertanya? Ya. Baik, Pak Ade. Saya kebetulan ex-RSA yang saat ini sedang proses pengajuan di LLB 3 ya. Ya. Terakhir itu ada katanya sudah selesai dan disetujui penilaiannya dan menunggu hukum dan pembuatan SK. Saya tanyakan bagaimana nanti saya tahu bahwa SK saya sudah keluar. Informasi yang saya dapatkan nanti akan dikirimkan ke SDM kampus. Nah, saya nggak tahu nih SDM kampusnya nanti siapa informasinya gitu. Karena saya coba tanya ke Mas Rijal, nggak tahu katanya. Terus kemarin saya juga dapat info dari Bu Galuh, dikasih kontak Pak Maman ya di pusat, juga nggak tahu katanya nanti siapa yang akan menangani yang transisi ini. Gitu. Nah, untuk di Prodi kira-kira apakah ada yang akan menangani sehingga saya tahu nih SK saya sampai di mana, apakah sudah jadi atau bagaimana. Terima kasih. Ya, baik, mungkin Pak Ian masih ada nggak ya? Nanti saya akan koordinasi dulu ya Pak. Masih Pak. Ya Pak, untuk Pak Made. Siapa tadi yang nanya? Pak Made, Pak Ian. Pak Made. Oh ya, tentang Jafung yang dari RSA ya? Ya, RSA itu. Tetangga. Jadi begini Pak Made, ini hari Minggu kan saya ada rapat sama LLDikti 3 dan LLDikti 4 ya, terkait migrasi data RSA. Intinya data RSA akan pindah, kemungkinan hari Minggu ini sudah dipindah ke Unpam. Nah, untuk proses Jafungnya pastinya akan dioper ke Unpam, Pak. Jadi yang belum keluar Jafung di RSA kemarin per hari ini, kan hari ini masih ada yang keluar nih. Siapa yang kemarin Pak Jazuli sudah keluar ya, SK-nya ya? Kalau Pak Jazuli udah lama keluar. Siap Pak, sudah. Sudah Pak. Udah lama kalau Pak Hardiansyah kemarin terakhir. Pak Hardiansyah, Pak Bambang. Pak Bambang, Bu Galuh. Bu Galuh itu udah keluar ya. Nah yang itu Pak Gemang. Pak Gemah itu nanti in-passing-nya yang di Unpam. Siap. Tinggal mengajukan in-passing kan, nanti in-passing-nya di Unpam. Sedangkan yang kemarin yang belum, seluruh prosesnya langsung dilempar ke Unpam. Jadi yang belum masuk proses penilaian di RSA kemarin, di LLDikti 3 dioper ke Unpam. Untuk teknis itu besok baru akan kami bicarakan dengan LLDikti 4. Siap. Maksudnya apakah pasti yang ditanyakan kan belajar mengajarnya dan penelitian pengabdian itu kalau di RSA kemarin pengabdian apakah bisa dipakai di Unpam kan itu maksudnya ya Pak ya. Siap. Yeah. Nah itu teknisnya akan saya tanyakan besok hari Minggu rapatnya. Yeah. Tapi
sesuai dengan rapat saya terakhir, itu bisa semua dipakai, Pak. Maksudnya secara secara legal, itu, RSA ada di dalam Unpam sekarang, secara legalnya gitu. Jadi data-data yang ex RSA dulu itu dianggap ya Unpam, berarti kegiatannya ada di Unpam. Jadi seharusnya data-data yang kemarin yang sudah pernah diajukan tapi ada kekurangan 1-2 itu dilanjut aja prosesnya, Pak, di sini. Gitu, Pak, kira-kira. Kalau info saya terakhir kan sudah selesai penilaiannya tuh, Pak. Hanya penilaian selesai, SK-nya pasti dari LLD 3, Pak. ya itu maksudnya Karena begini, kan penilaian kalau itu kayak kan ada honor dari asesor yang gitu-gitu kan LLD 3. Kalau ya, sudah dinilai seharusnya dia harus mengeluarkan honor kan LLD 3. harusnya SK selesai juga ya. Iya, pasti SK-nya diselesaikan di sana gitu. Berarti itu prosesnya ditunggu aja, Pak, ya. Yang Oke, proses penilaiannya sudah selesai. Tinggal nunggu Sudah SK. HKT, Pak, maksudnya. HKT itu. HKT itu yang sudah penilaian lewat, Pak. Oh Tinggal iya, menerbitkan ya. tinggal SK-nya saja. Betul. Nanti pasti dikeluarkan sama 3 karena di 3 tuh administrasinya harus diselesaikan. Gitu. Siap, siap. Pasti nanti, Pak, di ya, gitu kira-kira, Pak Henry. Ya, siap. Membantu. Pak Made, Pak. Oh, Pak Made. Ya. Jawab. Kalau saya sebenarnya kan belum tahu prosedurnya seperti apa, makanya tadi saya Pak. Sudah tepat, Pak, yang jawab Pak Ian, jadi sudah pas itu. Ya. Siap. Saya ingin bertanya nih, Mas Henry. Ya. Budian. Ya, silakan. Ya, ada 2 pertanyaan nih. Pertama adalah berkas-berkas yang sudah saya ajukan, yang sempat saya ambil di Mas Henry, itu ternyata dengan kesibukan saya akhirnya belum juga nih. Nah, dengan detailnya peluang kemudahan untuk mengurus Jakung ini menimbulkan semangat saya lagi nih, semangat juang lagi. Semangat juang 45 nih. Kan itu ada beberapa berkas yang masih perlu diperbaiki, apakah itu diteruskan melengkapi berkas yang kurang, apakah seperti itu, Mas Henry? Iya, oke, untuk yang pertama mungkin bisa saya cek dulu, Bu, nanti berkas-berkas yang Ibu punya apa aja, nanti bisa minta tolong di-upload di drive yang tadi. Ya. Jadi ntar kita inventarisir kekurangannya apa. Oke. Yang bisa dari prodi kita bantu akan kita bantu gitu, Bu. Siap. Untuk yang pertama itu pertanyaan saya. Kemudian yang pertanyaan kedua nih, ya mungkin ini di luar prodi TI mungkin ya. Ya. Tapi ada kaitannya dengan saya nih, kaitannya dengan batin saya gitu. Dengan suami gitu loh. Kan suami tadinya kan ngajar di STTJ. Di mana, Bu? STTJ, Jakarta Timur. Ya. Ya, kemudian kan pindah ke Unpam. Pindah ke Unpam, kemudian itu leadernya diganti Unpam. Ya. Ya, kemudian kan sudah Jakung tuh. Untuk naik jabatannya itu pengajuannya itu apakah SK-nya itu harus dimunculkan gitu. Soalnya pada saat pengurusan itu pindah ke Unpam itu zamannya Mas Iman, kalau Iman gitu di prodi teknik elektro. Nah itu dicari nggak ada SK-nya. Bagaimana cara untuk memunculkan SK itu kembali, Mas Henry? Ini sebagai informasi buat suami juga nih. SK-nya waktu dulu kan diterbitkan mungkin kalau SK kan sekali ya, Bu. Ya. Biasanya SK itu kan diserahkan ke dosen yang berkaitan. Ya. Kebetulan dicari nggak ada. Apakah bisa dimunculkan kembali? Kalau misalnya bisa dimunculkan kembali. Dimunculkan kembali atau enggaknya, saya belum tahu informasinya seperti apa ya, Bu. Kalau adanya di LLDikti berapa, Bu?
Tadinya kan 3, sekarang 4. Ya, mungkin di LLD 3 bisa ditanyakan di LLD 3-nya mungkin untuk yang SK-nya dulu yang mungkin tercecer atau kemana nggak bisa ini, berarti bisa tanyanya ke LLD 3. Oh, gitu. Karena kan yang munculin, yang ngeluarin SK itu bukan dari kampus, Bu. Betul. Dari langsung LLD-nya. Jadi yang punya kewenangan di sana. Jadi kembali ke sana ya. Iya. Oke. Ini terima kasih banyak untuk informasinya, Mas Andi. Silakan dilanjut kembali. Sama-sama, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya. Jadi nanti bisa langsung dibuat aja drive-nya yang tadi saya udah set Bapak Ibu ya. Nanti di-upload aja itu di folder apa aja yang dibuat ada di dalam folder contoh. Terus untuk pengisiannya yang ada di dalam setiap folder itu apa aja bisa dilihat juga di dalamnya. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya atau ke Pak Joko. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah upload nanti bisa kita langsung deteksi gitu. Mohon izin Pak. Ya. Boleh. Ya, mohon izin nanya Pak. Ya boleh Pak. Silakan Pak. Ya. Itu untuk yang apa namanya semester itu harus 2 tahun terakhir? 1 tahun. 2 Pak. tahun terakhir atau gimana Pak? Apa memang yang 2 semester terakhir? 1 tahun, 1 tahun terakhir atau sebelum-sebelumnya? Untuk PKM-nya sama penelitian ada batasnya nggak Pak? Kalau PKM itu dihitungnya setelah Bapak memiliki NIDN itu boleh dipakai Pak. Dan penelitian juga boleh. Jadi bisa ya Pak, walaupun 2018 saya ajuinnya sekarang gitu ya Pak, bisa ya Pak ya? Boleh. Jadi untuk PKM dan penelitian publish jurnalnya itu bisa diakui setelah Bapak memiliki NIDN itu diakui semua Pak. Nah untuk bidang pengajaran sebenarnya kan perlunya hanya 2 semester aja ya. Jadi yang diajukan mudahnya sih menurut saya cukup 2 semester terakhir. Kenapa? Karena kan sudah online ya. Jadi kita tidak perlu mencari tanda tangan mahasiswa. Cukup di checklist aja nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak. Ya, sama-sama. Ya. Saya Agus Wiranto Pak. Ya, selamat pagi. Pak, untuk berkas sebenarnya saya itu udah urus, udah selesai. Tinggal tanda tangan Bapak Senat. Terakhir itu bukan, yang terakhir beliaunya sudah nggak ada. Itu tanda tanya ke siapa Pak ya? Nah, itu yang Senat mungkin. Ya, jadi untuk berita acara Senat yang sekarang, jadi mungkin Bapak ini bisa kita ajukan buat yang baru ya masuknya. Tapi tetap berkas-berkas yang lama kayak tadi. Misalnya contohnya di jurnal ya, itu bisa tetap dipakai yang lama aja. Ya. Kalau PKM tetap dipakai yang lama aja. Mungkin nanti ada perubahan di tanda tangannya almarhum Pak Rektor ya. Ya, betul. Nanti dengan rektor yang baru. Jadi di tanggal langsung dilanjut saja Pak ya, ke rektor yang baru Pak ya. Ya betul. Jadi tanggalnya disesuaikan aja dengan tanggal yang mau diajukan sekarang. Misalkan jadi kalaupun terlalu lama nanti dari sananya juga kan ada pertanyaan. Misalkan tangannya di tahun 2020 misalkan bulannya bulan awal-awal gitu kan, sekarang udah 2021 udah hampir setahun baru diajukan gitu. Nah, takutnya dari ini juga nggak nerima. Jadi kalau lebih baik sih kita perbaharui aja kalau emang berkasnya belum masuk ya. Kecuali berkasnya sudah masuk tapi ada perbaikan. Nah, itu yang berbeda. Jadi yang perlu diadakan adalah yang berkas perbaikan, yang kurangnya aja. Berarti ini Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti ada informasi tambahan ya Bapak Ibu untuk yang sekarang harus ada pekerti ya, jangan lupa nanti untuk yang dosen baru biasanya akan dijadwalkan untuk pekerti itu di sama LP3 diteruskan ke pekerti. Jadi yang belum siapa aja bisa mengikuti pekerti nanti. Yang lama-lama sebenarnya namanya bukan pekerti ya, apa sih saya kan ada suratnya, itu bisa kita pakai yang itu nanti kalau ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Mas Chandri, saya tanya lagi nih Mas Chandri. Iya, boleh Bu. Sepertinya yang sudah saya jalani ya di pemberkasan pengajuan jatuh ini yang terakhir kok sepertinya rumit sekali. Kenapa Pak? Bu? Ya itu sebenarnya Rumit. ya sebenarnya bukan dari kitanya Bu. Jadi itu memang permintaan dari LLDP-nya langsung ke pengajuan. Jadi kalau misalkan kita ngikutin yang kemarin, tetap kita ajukan, dari sana juga pasti akan ditolak, Bu. Jadi ada beberapa teman yang memang datanya sudah masuk, yang sebelumnya contohnya kayak seperti Pak Irfan, ketika di tengah jalan ada perubahan kebijakan ya. Yang pertama itu harus ada pekerti, yang kedua surat tugas mengajar itu harus dilampirkan dengan yang namanya absensi mahasiswa. Case yang ketiga di penunjang seminar itu harus ada surat tugasnya juga. Nah, itu sama Bu. Jadi ditolak. Nah, ketika ditolak, ya berarti kan kita harus ngadain ya berkas yang tadi kekurangannya. Nah, kalau udah diajukan, ditolak, terus berkas yang ada yang kurang, nah kita cukup sebenarnya melengkapi berkas yang diinformasikan yang kurang itu aja. Nah, gitu. Kayak sekarang kemarin Pak Irfan, alhamdulillah kan sudah turun ya. Sama mungkin kalau dibilang sama Ibu, prosesnya itu udah mulai dari 2018 itu baru keluar di 2021 gitu. Seandainya kemarin koordinatornya itu sebelum Tendi ya, itu cukup kooperatif dengan kitanya gitu loh. Mengenai pemberkasan itu kan kita sesuai dengan syarat yang berlaku di kemudian sudah kita dan ada kekurangan gitu loh. Harusnya tuh ya ini kita saya coba untuk perbandingan gitu ya. Jadi harusnya di yang kemarin-kemarin koordinatornya itu menghubungi kita. Mungkin tidak seperti ini ya. Menghubungi kita misalnya Budian berkasnya masih ada kurang yang ini. Itu harus dipenuhi seperti itu. Nah, otomatis kan kita sebagai pengaju ini ya, pengajuan jakung ini itu akan melengkapinya gitu loh. Tapi kemarin-kemarin itu tidak ada informasi kepada dosen yang bersangkutan. Itu sungguh disayangkan gitu loh. Bahkan yang saya lihat kok orang-orang yang mereka saja yang jakungnya yang sudah terpenuhi, sedangkan kita kok dikembalikan gitu loh. Dan bahkan informasi yang saya terima diminta diambil di bagian kepegawaian. Akhirnya ada Bapak, nggak perlu saya sebutkan, itu yang saya tolong untuk mengambil gitu ya. Harusnya kalau mau lancar ya kemarin itu harusnya sebagai koordinator jakung ini itu mengkondisikan gitu loh kepada si pengaju gitu loh. Ya seperti saya katakan tadi, harusnya dipanggil Bu, informasi lah. Ini syarat-syaratnya kurang nih, tolong dipenuhi yang ini seperti itu. Tapi nggak ada nih di TI ini tidak ada. Saya perbandingkan dengan prodi lain gitu Mas. Di prodi lain itu sang koordinatornya itu menghubungi dosen yang bersangkutan sehingga selesai lah sudah gitu loh. Kalau ini enggak itu disayangkan itu sebagai pembelajaran lah gitu. Sebagai pembelajaran. Ya, itu saja ini sekedar ya menginformasikan ketidakpuasan saya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian atas masukan. Ya, semoga kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini sebenarnya juga selain untuk prodi juga buat teman-teman juga sebagai dosen ya nanti kaitannya dengan jabatan akademik dosen. Mungkin ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Atau mungkin mau disimulasikan tentang pengisian yang jakungnya ini? Pak, boleh izin bertanya, Pak? Iya, boleh, Pak. Kebetulan kan kita ini ada beberapa yang, saya termasuk dosen baru nih, Pak ya. Tadi saya lihat di slide Bapak tuh ada minimal 8 mata kuliah, kalau nggak salah tadi saya lihat. Gitu ya. Ya. Kedua, ada minimal
ada persyaratan untuk paraf dari atau absen dari mahasiswa. Kebetulan kita kan mungkin kedepannya masih online nih Pak, masih daring gitu. Nah untuk mengantisipasi itu gimana tuh Pak? Untuk absen dan itu 8 mata kuliah itu cara perhitungannya untuk kita dosen baru apakah memungkinkan untuk 1 tahun ke depan bisa mengajukan asisten ahli gitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Juri Febri ya Pak Febri. Iya. Terkait dengan yang pertama ya tadi di jumlah SKS nanti mungkin bisa kita kondisikan ya Pak untuk yang penjadwalan yang minimal jumlah SKS-nya ya. Sebenarnya nggak 8 juga sih, tapi nanti kita akan coba hitung gimana biar pasnya. Nah, yang kalau penjadwalan sebenarnya kan di kita ya itu bisa dikondisikan. Jadi itu sebenarnya bisa banget. Nah, tapi yang harus dipersiapkan di 1 tahun ke depan lebih ke jurnal sama yang tadi ya pengabdian. Mungkin di bagian situ sih yang harus benar-benar disiapkan ya, karena biasanya untuk pengajuan jurnal kan nggak mungkin biasanya langsung terbit ya, bisa ada yang reviewernya 2 atau 3 bulan bisa baru terbit gitu. Jadi porsinya di situ. Nah untuk yang absennya ya karena kita di sini kan masih online, nanti tadi tidak perlu mengadakan yang namanya tanda tangan mahasiswa. Jadi kalau pas online nanti kita cukup jadi centang aja Bapak Febri absennya. Jadi makanya untuk teman-teman yang belum mengajukan tapi yang sudah cukup jamnya ya dan TMT-nya bisa segera diajukan untuk asisten ahlinya. Untuk semesternya digunakan 2 semester terakhir aja yang tadi saya bilang, karena 2 semester terakhir kan online ya. Jadi kita tidak perlu mengadakan tanda tangan mahasiswa, cukup absensinya aja yang di download dari webnya dosen masing-masing. Itu tinggal kita checklist aja. Mungkin tinggal dibubuhi dengan tanda tangannya Kaprodi dan tanda tangan dosen yang bersangkutan. Itu sih kurang lebih. Mungkin ada jawabannya. Berarti kalau 1 tahun ke depan atau nanti pas memenuhi 1 tahun atau 2 semester itu kita bisa langsung sebagai dosen baru ya Pak, bisa langsung mengajukan sebagai asisten ahli gitu ya Pak? Ya bisa. Kalau surat syaratnya sebenarnya kayak yang tadi ya, di unsur utamanya udah memenuhi, itu bisa kita bantu untuk pengajuannya. Soalnya kan kita lagi on fire banget nih Pak, kayak penelitian kita juga lagi bahas, untuk PKM juga kita lagi semangat-semangatnya. Nah maksudnya tadi kita agak down-nya tuh, wah kita harus 8 mata kuliah nih, ketika 8 mata kuliah itu hitung-hitungannya gimana ya? Soalnya kan saya aja baru dapat 1 mata kuliah tapi 2 kelas, apakah 1 modul terhitung 2 atau terhitung pada akhirnya nanti pas 2 semester itu tetap 8 mata kuliah walaupun intinya pengajarannya 1 mata kuliah itu aja gitu, enggak variasinya enggak banyak gitu. Tapi takutnya masalah pengajaran bisa kita kondisikan yang tadi saya bilang ya, karena itu kan ada di internalnya kita. Nanti pada saat waktunya sudah siap, itu akan kita bantu Pak di bagian pendidikan. Tapi kita mikirin PKM dan penelitian aja ya Pak ya? Ya PKM, penelitian, sama ya yang berkas-berkas yang sebelumnya itu mungkin kan ada ijazah ya. Iya. Jadi yang di luar yang itu aja dulu, itu bisa di. Berarti yang udah ada kita upload aja dulu gitu ya Pak ya? Ya betul, jadi nanti pada saat pengajuan jadi tidak terlalu ribet untuk pengadaan berkasnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Halo Pak Henry, mohon izin Pak Henry. Ya boleh Pak. Saya Yudi Kuryawan Pak. Ya. Kebetulan saya baru di sini dan teman-teman juga di sini ada juga yang cukup baru Pak, sekitar 10 tahun. Nah itu, jadi mohon arahan nih Pak. Mungkin kalau kita sih positif Pak, kita intinya positif dan terima kasih pada timnya Pak Ahmaduddin Jailani dan positif juga kepada Pak Yan, Pak Henry dan Bu Disda dan tim. Makasih nih, sepertinya sudah membentuk tim khusus nih atau tim Kopassus lah khusus untuk TI ya Pak ya. Makasih banyak nih atensinya dan terobosannya nih dari Pak Udin terkait Fakultas IT. Nah, kalau yang lalu-lalu kita nggak usah
bicarakan lah, karena kan kita optimis ke depan. Terutama kalau misalkan dari teman-teman yang baru 10 tahun nih Pak Henry, datanya ada misalkan datanya itu ada di pusat Pak, SDM pusat. Kira-kira nanti akan dipantau juga kan Pak oleh timnya dari Pak Udin ini ya Pak ya? Kira-kira itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami selaku dosen di sini mengucapkan terima kasih Pak Henry, Pak Ian, Bu Lisda dan tim atas adanya tim khusus terkait asisten ahli ini. Demikian dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi terkait data yang sudah masuk ke pusat ya, maksudnya ke pegawaian pusat, akan kita coba bantu Pak deteksi berkasnya itu sudah di mana. Kemarin saya sudah koordinasi sama Pak Udin sama bagian tim fakultas. Kalau misalkan ada kesalahan akan coba kita segera lengkapi. Kalau emang datanya sudah masuk. Tapi kalau misalkan datanya belum masuk dan tercecer, berarti kan belum diupload ya kemungkinan. Nah itu saya arahkan mungkin buat bikin pengajuan yang baru aja Pak. Tapi kalau misalkan datanya sudah masuk, itu akan kita deteksi nanti akan kita bantu untuk melengkapi kekurangannya agar berkas pajaknya keluar Pak Yudik. Pak Yudik kemarin kan. Baik Pak Henry. Dengan Pak Agung nggak salah ya Pak ya, terakhir ya. Iya. Iya nanti baik. Coba saya bantu ya Pak untuk yang sudah masuk kekurangannya apa kan biar bisa dipercepat Pak. Baik. Terima kasih Pak atas bantuannya Pak. Sukses selalu Pak Henry. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak Henry. Ya selamat siang. Maaf Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama mengenai senat dosen. Itu saya kan pindahan dari RSA ke Unpam. Saya belum tahu siapa kira-kira yang berhak untuk menandatangani beberapa yang masuk ke daftar senat dosen. Nah itu sekarang kan lagi musim pandemi. Apakah kita mesti warawiri untuk meminta tanda tangan dari dosen-dosen tersebut yang masuk ke dalam senat dosen? Itu yang pertama. Kedua, tadi Bapak katakan bahwa untuk saat sekarang ini segala hal yang berkaitan dengan pemberkasan itu harus ada surat tugasnya. Contohnya misalnya kita telah mengikuti seminar. Seminarnya sudah lewat, tapi kita tidak mencantumkan, tidak membuat surat tugas. Nah, apakah surat tugas tersebut bisa dibuatkan menyusul gitu? Kan nggak mungkin kita harus mengikuti lagi seminar hanya karena maksudnya mau memanfaatkan seminar yang telah kita lakukan kemarin, yang telah kita ikuti kemarin. Cuman surat tugasnya nggak ada. Nah, apakah surat tugasnya bisa menyusul dibuatkan oleh Prodi? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mengenai pekerti, mohon maaf Pak, kira-kira kapan akan dilaksanakan lagi pekerti? Kan ini kan harus ada pekerti ya Pak ya? Iya, benar. Itu kira-kira kapan Pak untuk pekerti akan diadakan lagi? Nah, untuk pekerti, ini udah semua pertanyaannya belum, Bu? Oh iya, enggak, gini kan, katanya pemberkasan harus masuk bulan April, gitu kan? Nah, apakah kita bisa mengejar sementara pekertinya belum ada? Nah, di situ masuk pertanyaan saya mengenai pekerti ini. Nah, itu. Nanti coba saya koordinasi untuk pekerti ya, Bu. Iya. Terus yang terakhir, ini kan ada beberapa berkas yang harus ditandatangani oleh Kaprodi, terus terutama oleh rektor gitu ya. Mungkin kan kalau dulu di RSA kan cukup dengan ketua dan RSA. Kalau sekarang kan berjenjangnya lumayan ya Pak ya, harus tanda tangan rektor. Nah, apakah dosen per dosen harus antri minta tanda tangan dosen, minta tanda tangan rektor, atau difasilitasi oleh tim Jafung ini gitu? Saya berharap sih ada difasilitasi gitu. Jadi kita tidak harus warawiri mengejar rektor untuk minta tanda tangan gitu. Ya Pak, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih pertanyaan dari Bu Vivi. Untuk yang pertama, yang senat dosen,
Untuk info terbaru dari kepegawaian belum ada nama-nama yang masuk dari Senat ya, mungkin sambil kita nunggu. Nanti untuk Senat Ibu, biasanya kalau datanya sudah masuk akan kita bantu buatkan untuk surat Senatnya. Ya, kalau misalkan mau dikoordinir sih bisa, tapi mungkin nunggu minimal 5 dosen ya, biar kita juga minta tanda tangannya nanti nggak bolak-balik gitu ya ke ke para senatnya itu nanti, karena minta tangan itu ya lumayan Bu, yang tadi Bu bilang warawirinya ada yang di Unpad Pusat, ada yang di Witana gitu, ada yang di Victor gitu. Jadi nanti mungkin kita koordinir dulu, misalkan ada berapa dosen yang mau diajukan, akan kita buatkan surat senatnya. Nah, itu akan kita bantu untuk minta tanda tangan ke senat-senatnya. Itu yang pertama, untuk surat senat. Nah, tapi untuk yang sekarang karena ada pergantian, saya belum tahu struktur senat yang baru itu siapa saja. Oke, untuk yang kedua, masalah surat tugas ya. Ini juga tadi sudah saya informasikan. Jadi kalau misalkan ada seminar, itu kan harus disertakan yang namanya surat tugas. Nah, surat tugasnya itu nanti bisa kita adakan, Bu. Jadi kita siapkan formatnya, tinggal Ibu masukkan aja, misalkan pelaksanaannya kapan, temanya apa, nanti kita buatkan untuk surat tugas seminarnya. Jadi nggak perlu ngikut seminar ulang lagi. Itu seminar berlaku untuk yang di luar atau yang di dalam ya. Nanti untuk tanda tangannya, seminar itu ditandatangani oleh Kaprodi. Jadi cukup Kaprodi aja. Nanti akan kita bantu. Yang penting nanti ada temanya apa, pelaksanaannya kapan gitu. Nanti akan kita buatkan surat tugasnya. Itu juga berlaku sudah dilaksanakan untuk pengajuan asisten ahli yang sebelumnya. Nah, untuk yang pekerti, nah biasanya untuk pelaksanaannya itu di setiap semester ya, akhir semester atau awal semester. Jadi karena pengajuan, jadi pelaksanaannya itu yang mengadakan dari LP3, bukan dari Prodi. Jadi kita itu sebenarnya nunggu informasi dari LP3. Nah, kalau dari LP3 ini karena ada terkait biaya untuk pelaksanaan pekerti, ya, jadi mungkin disiapkan untuk biayanya. Kalau misalkan mau di luar kan biayanya terlalu besar gitu. Jadi sebenarnya nggak harus di bulan April sih untuk berkasnya masuk. Jadi bisa dicicil aja sambil menunggu nanti pekertinya sudah keluar kapan. Jadi bisa langsung diajukan untuk pengajuan asisten ahli. Nah, untuk yang tadi yang rektor itu tanda tangannya kalau di syarat senat ya. Jadi mungkin kita bisa mintakan atau dikoordinir nanti sekalian Bu. Jadi mungkin kalau misalnya minimal ada dosen, jadi biar kitanya juga nggak bolak-balik gitu Bu. Jadi yang sebelum-sebelumnya juga kita bantu, kalau memang Ibu ada kesibukan di luar akan kita bantu untuk minta tanda tangan, baik itu tanda tangan Kaprodi, rektor atau tanda tangan senat-senat nanti. Oke, itu jawabannya Bu. Mungkin ada yang kurang jelas. Baik, terima kasih Pak. Jelas ya Bu. Ya. Tanya lagi nih Mas Udin, Mas Andi tanya lagi nih, dia nanya lagi deh. Ya. Dia paham gitu. Jika saya membuat folder untuk pemberkasan Jagung ya, itu di share-nya kemana, Mas Andi? Itu di drive yang saya share di chat-nya Zoom Bu, kan ada tuh. Nanti Ibu buat aja di folder namanya nama Ibu. Ya, isinya kan di situ ada 5 folder ya. Folder pengajuan, bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Bisa dilihat di folder contoh gitu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah upload di sana, tinggal koordinasi aja. Saya sudah ngupload misalkan di bidang A, tolong dicek gitu Bu. Jadi nggak usah di-share linknya. Jadi akan kita otomatis cek drive-nya sesuai dengan nama Ibu gitu Bu. Assalamualaikum Pak Henry, mau nanya Pak Henry. Ya Pak. Pak Tommy, Pak Henry, makasih. Ya. Ini saya udah buka ininya kan ya, linknya. Di dalamnya itu kan ada folder. Nanti kita bikin namanya itu langsung nama kita saja ya, di dalam folder ini.
Iya, betul. Kita tinggal bikin folder. Oke. Ya, jadi kalau Di udah dalam folder kita baru ada 5 folder lagi ya yang tadi A, B, C itu. Iya, betul, Pak. Bikin gitu. Oke. Ya, makasih ya Pak Henry, makasih Ya, banyak. sama-sama. Jadi nanti setiap folder itu ada isian yang harus diisi, jadi harus disesuaikan isinya. Ya, baik. Makasih Pak Henry. Makasih Ya, banyak. sama-sama, Pak. Izin Pak Henry nanya, Sofyan Pak. Ya, yang mana dulu Pak Supian ya. Boleh Pak. Ini tadi saya coba create add folder, kayaknya nggak punya akses Pak, belum diakses. Belum diakses. Iya, maksudnya aksesnya belum diizinkan. Belum diizinkan. Ini sudah saya open aksesnya. Sudah Pak, sudah. Pak. Bapak belum login mungkin Pak. Login email dulu ya. Login email dulu Pak. Email apa aja bebas. Masih Pak. Ya mungkin Bapak Ibu yang kemarin sudah diinfoin yang untuk teman-teman Ikadin yang revisi ininya belum selesai, mohon untuk segera diselesaikan agar bisa pengurusan JAF-nya bisa lebih dipercepat ya. Assalamualaikum Pak Henry. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Meidi Fajar Wahyu. Saya juga termasuk dosen baru. Saya juga baru mengajar 2 semester ini. Ya, Pak. Ini Pak, yang tadi terkait surat tugas saja, itu kan belum ada yang ditandatangan oleh kampus ya Pak. Itu nanti bisa menyusul ya Pak. Pas saya cek di dosen Unpam belum ada surat tugas yang sudah ditandatangan. Ya Pak, saya beri kasih tambahan ya. Nanti untuk surat tugasnya bukan yang kita download dari My Dosen ya. Nanti akan kita buatkan Pak, sesuai mata kuliahnya yang Bapak ajar. Tadi ada sedikit perbedaan format, tapi tanda tangannya sesuai dengan Kaprodi nanti yang tanda tangan pemberi surat tugasnya, gitu Pak. Oh, nanti akan dikirimkan via WA atau di email Pak? Nanti saya kasih linknya aja Pak ya. Semua itu kan ada PA, ada surat tugas dan yang lain-lain gitu. Jadi bisa dicek seperti itu. Atau baik Pak Henry, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Henry, ini ada pertanyaan di chat dari Bapak Muhammad Anis, Pak. Maaf, saya cek chat, ya. Bapak Ibu, untuk seminar PKM 2020 masih di STIMIK RSA, apakah bisa? Apa mesti diperbarui, Pak? Nah, tadi infonya Pak Yan, semua kegiatan yang ada di RSA itu bisa diakui sebagai kegiatan di Unpam, Bu. Jadi bisa nanti akan kita coba masukkan aja. Meskipun itu nanti kegiatan yang ada di RSA ya. Yang penting harus dilengkapi nanti ada surat tugas sama sertifikatnya untuk yang PKM. Berarti yang dosen STIMIK RSA yang belum ngajuin AA itu bisa pakai data dari STIMIK RSA gitu ya Pak? Iya betul, tadi kan Pak Yan sudah menyampaikan secara ini ya. Jadi sebenarnya RSA itu ada di dalam Unpam ya. Jadi kegiatan yang di RSA itu bisa diakui di Unpam gitu. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau tanya tentang akte kredit yang pertama. Kan di PAK yang Bapak share itu yang buat PKM nilainya 1. Iya. Kalau saya lihat itu buat PKM nilainya 1 PKM itu 5. Itu yang mana yang benar ya? Kalau PKM jurnal Pak baru 5. Oh, PKM jurnal 5. Kalau yang PKM narasumber gitu 1 ya Pak? Ya, di situ kan ada melaksanakan kegiatan PKM sebagai narasumber atau pelatih atau apa. Itu satu kegiatan dihitungnya 1 KUM Pak. Baik. Terus untuk yang di-upload di Drive itu berarti semuanya sudah ditandatangani Pak ya? Kalau misalkan yang kayak PKM ya harus ditandatangani Pak. Tapi mungkin kalau kayak tadi ya kayak senat gitu kan belum ada, nanti akan kita bantu untuk minta tanda tangannya Pak. Yang kayak surat tugas pengajar, surat jadwal gitu Pak? Ya itu akan kita bantu nanti coba Pak. Oh gitu, berarti bisa diupload aja gitu ya? Ya, diupload aja dulu. Nanti kalau kurang-kurangannya akan kita coba inventarisir apa aja. Nanti kita informasikan kalau emang itu harus dibantu sama kita akan kita bantu. Nah, kalau misalnya itu emang harus diadakan dari dosennya, akan kita informasikan Pak bahwa Bapak harus melengkapi berkas-berkas berikut gitu Pak. Baik.
Terima kasih Pak Henry infonya. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang kurang jelas bisa sambil dicek-cek yang tadi PLK-nya yang diisi apa, atau ada yang pakai sertifikat dan yang lain-lain. Izin menambahkan Pak Henry. Ya boleh, Bu Lista. Terima kasih Bapak Ibu semua, ini semangatnya luar biasa gitu. Sebenarnya memang kalau dilihat tadi di folder itu sangat banyak dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan, akan tetapi kuncinya satu, saya yakin ini Bapak Ibu kan nggak panik ya, ini guyonan aja, jangan panik, artinya semua itu mudah. Yang pertama bisa difasilitasi oleh Prodi, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah yang paling utama satu, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pengurusan harus menyertakan sertifikat pekerti, dan nanti seperti yang diinformasikan oleh Pak Henry akan segera di follow up kembali kapan pelaksanaan pekerti. Itu pekerti itu kan tidak bisa diupayakan sendiri sekarang, jadi harus menunggu jadwal. Itu yang harus benar-benar dipahami. Yang kedua terkait dengan penelitian. Bukti penelitian adalah publish di salah satu jurnal. Nah, informasi yang lumayan menggembirakan, Bapak Ibu tidak dituntut untuk harus akreditasi Sinta 1, Sinta 2. Cukup minimal jurnal tersebut sudah ber-ISSN atau yang lainnya. Syukur-syukur bisa terakreditasi. Untuk jurnal terakreditasi 4, 5 itu sangat mudah Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan bisa juga komunikasi dengan kami. Sangat mudah untuk mendapatkan jurnal jurnal terakreditasi Sinta minimal 4, 5 itu sangat mudah. Nah, untuk masalah jurnal itu tidak bisa santai-santai. Jadi Bapak Ibu yang belum punya harus segera dimulai dari sekarang. Oh, saya sudah punya penelitian, saya menulis nih 1-2 hari, saya submit ke jurnal yang saya tuju, tinggal menunggu nanti publish. Nah, selanjutnya adalah PKM. PKM juga tidak bisa 1 hari 2 hari saya dapat sertifikatnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu yang semester ini belum mengajukan PKM, silahkan masih dibuka kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, sampai tanggal 30 atau 31 Maret melalui Sintias itu akun PKM masih dibuka. Jadi silahkan diupayakan untuk yang semester ini. Berkelompok Bapak Ibu nanti bisa saling kenal juga, mengajak teman-teman dosen yang mungkin belum pernah bersapa, bertutur sapa, silahkan diajak berkolaborasi untuk PKM. Nah, selanjutnya terkait surat tugas. Untuk pendidikan tadi disampaikan bahwa harus melampirkan surat tugas dan nanti disesuaikan lampirannya dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Maksimal minimal tadi sudah disampaikan berapa SKS yang harus dilampirkan. Nah, untuk surat tugas ketika Bapak download di sistem memang belum ada tanda tangan Kaprodi. Nanti akan kita berikan untuk yang semester sekarang sedang proses kita siapkan, untuk yang semester sebelumnya barangkali Bapak Ibu sudah punya filenya kayak gitu. Kalau belum, nanti bisa kita update kembali itu yang selanjutnya. Nah, terakhir ketika Bapak Ibu memberikan atau memilih file untuk dijadikan di folder penunjang atau D kalau tidak saya salah tadi, D atau E Pak Hendri ya. Nah, harus dilampirkan surat tugas. Nah, oleh sebab itu ada 2 alternatif nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada undangan atau mendaftarkan diri partisipasi di berbagai kegiatan di luar, silahkan diinformasikan ke Prodi. Pak, Bu, ini saya akan ada seminar. Pak, Bu, saya akan jadi narasumber. Nah, nanti kita akan siapkan surat tugas. Surat tugas nanti bisa diklaim bahwa, oh, ini adalah dosen Universitas Pamulang, melakukan kegiatan akademik dan sebagainya di luar kampus. Itu juga nanti akan sangat membantu kami ketika nanti proses akreditasi. Nah, kedua, ketika Bapak Ibu yang sudah terlanjur atau sudah melakukan kegiatan pendukung di luar, akan tetapi belum mendapatkan surat tugas, silakan nanti diinformasikan, nanti akan kita bantu siapkan surat tugas menyusul yang tertanggal di tanggal-tanggal yang lalu. Itu bisa kita atur Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Bapak Ibu semangat, insya Allah Javung ini kalau beberapa komponen yang saya sebutkan yang tidak bisa mendadak itu segera diupayakan, insya Allah mudah, sangat mudah seperti itu. Dan insya Allah Pak Hendri, Pak Joko 23 jam sedia selalu untuk Bapak Ibu ganggu, waktu istirahatnya hanya 1 jam saja. Seperti itu ya Bapak Ibu, tetap semangat. Saya kembalikan ke Bu Iis. Bu Iis. Nah, baik, terima kasih Bu Lisa informasinya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali?
izin Bu Iis. Ya, silakan Pak Agus. Ya, saya Agus Septima Ridwan. 2019 saya itu sudah pernah ikut pekerti. Waktu itu pada saat prodi Pak Saiful apa Pak Zulfikar, saya lupa. Nah itu saya pernah tanya ke LP3 juga, sertifikat pekerti itu sudah diserahkan semua ke prodi. Cuma saya tanya prodi, sertifikatnya atas nama saya nggak ada. Nah, itu apakah solusinya seperti apa? Pertama, terus kedua syarat untuk Jakpung itu kan ke asisten ahli itu 2 tahun. Ini mohon izin saya memang mungkin agak telat tadi. Apakah saya ini kan 2019, apakah sudah bisa memenuhi syarat untuk pengajuan Jakpung? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, coba saya. Untuk pelaksanaan pekertinya di 2019 ya Pak? Coba nanti saya koordinasiin lagi deh dengan LP3 Pak. Nanti tolong dijawab ke saya untuk nama dan NIDN ya Pak dan kode dosen. Coba saya teruskan, nanti saya informasikan lagi ke Bapak. Nah, untuk yang kedua tadi, sebenarnya bukan 2 tahun ya untuk pengajuan ke asisten ahli itu satu tahun ya, minimal itu 1 tahun itu sebenarnya sudah boleh kalau persyaratannya sudah memenuhi Pak. Jadi boleh kalau misalkan sekarang Bapak mau mengajukan yang 2019 terhitung 1 tahun 2 semester, terus persyaratannya sudah lengkap, itu bisa Pak untuk pengajuan ke asisten ahli. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Izin bertanya lagi Mas Henry. Ya. Kemudian, oke. Untuk pemberkasan tadi yang Mas Henry bilang katanya tadi semenjak dosen mempunyai izin ya, itu sudah bisa mengajukan Jakpung ini. Artinya pengajuan di tahun-tahun yang lalu itu tadi sepertinya Mas Henry bilang bisa diajukan kembali. Tapi bagaimana mengenai surat tugas? Surat tugas mengawas, mengajar, itu kan prodinya berbeda-beda. Seperti saya misalnya, pengajuan itu kan sudah 4 kali. Pengajuan Jakpung itu 4 kali saya mengajukan. Nah itu kan prodinya itu kan berganti gitu loh. Bagaimana cara itu diakui tidak gitu loh. Bu, yang tadi saya bilang untuk ke asisten ahli cukup di 2 semester terakhir aja Bu. Kalau gitu. Terakhir, jadi nggak perlu diadakan dari Ibu awal menjadi dosen gitu Bu. Oh gitu. Jadi 2 tahun terakhir. Bukan 2 tahun, 2 semester Bu. Oh 2 semester. Ya. 2 semester itu kalau pengajuannya kan sekarang, kalau kemarin itu kan masih prodinya, prodinya masih yang lalu, sekarang kan sudah yang baru. Itu bagaimana pengajuannya? Apakah nanti diganti menjadi atas nama kaprodi yang baru atau yang lama? Bagaimana itu Mas Henry? Terima kasih. Untuk tanda tangan kaprodi sesuai pada saat penjabat Bu. Jadi kalau misalkan semester kemarin yang tanda tangan yang menjabat Pak Iwa, Dr. Iwa, ya berarti tanda tangan surat tugasnya itu harus Pak Iwa. Baik, jadi kembali ke asal ya. Pak Udin, jadi disesuaikan Bu dengan pada saat yang menjabat gitu siapa. Nah itu sesuai tugasnya. Jadi bukan 2 tahun, hanya 2 semester aja Bu. 2 semester, baik. Berarti saya salah mendengar. Ya. Baik. Terima kasih Mas Henry, silakan dilanjut. Oke, Bapak Ibu kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Iis selaku MC. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Henry Ardiansa Mkom yang telah memberikan informasi terkait pengurusan Jakpung asisten ahli.
Baik Bapak Ibu, dikiranya sudah tidak ada pertanyaan, maka cara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang telah hadir dalam Fikon pengurusan Jakung asisten ahli. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata-kata maupun tindakan dalam pembawaan acara ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Bu Ii tetap semangat selalu. Sama Bu. Semangat dok. Semangat. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Bu Lisda, Pak Ian. Terima kasih. Pak Udi semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Mari Bapak Ibu, ya. Salam. Terima kasih Bu Lisda. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Tiga, Bu. Jokolip semua nih. Tidak, ini baru nongol. Pak Joko, nanti kita pantau via live aja. Oke, siap Bu. Siap Pak. Henry, Pak Joko izin live ya Bapak. Ya, Bu Is, makasih Bu Is. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Is. Yo, Assalamualaikum.